Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, Polres Jemberana melaksanakan apel gelar kesiapan operasi Cipkon Agung 2025. Apel ini ditujukan untuk mengecek kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Kapolres Jemberana AKBP Endang Tripurwanto menekankan pentingnya antisipasi kerawanan yang mungkin timbul akibat bersamaannya perayaan Nyepi dan mudik Lebaran. AKBP Endang Tripurwanto juga menyoroti masalah sosial seperti kenakalan remaja, perkelahian dan peredaran miras yang perlu mendapat perhatian khusus. Apel kesiapan pasukan operasi Cipkon Agung tahun 2025 hari Senin tanggal 3 Maret 2025 dimulai. Kegiatan ini diselenggarakan untuk mengecek kesiapan personil pada pelaksanaan operasi Cipkon Agung 2025 dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di daerah hukum Polres Jemberana. Peserta apel yang saya hormati, berbagai masalah sosial yang muncul bersamaan dengan bertambahnya penduduk pendatang ke suatu kota membawa perubahan sosial pada kehidupan masyarakat lokal maupun pendatang. Selain penduduk pendatang yang menimbulkan beberapa dampak negatif di Provinsi Bali seperti kenakalan remaja, perkelahian, pengeroyokan dan gangguan kriminalitas adalah peredaran minuman keras yang dijual bebas seperti arak Bali dan tuak yang harganya terjangkau dan dapat diperoleh semua golongan. Beberapa kejadian menonjol yang belakangan ini terjadi seperti perkelahian, penganiayaan yang mengakibatkan meninggal dunia yang dilakukan oleh penduduk lokal maupun penduduk pendatang. Sehingga dipandang perlu mendapat perhatian khusus agar tidak terus berkembang atau meningkat. Maka digelar operasi kepolisian kewilayahan dengan sandi operasi Cipkon Agung 2025 dalam rangka Harkamtipmas menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Idul Fitri 1446 Hijriah. Operasi Cipkon Agung 2025 merupakan operasi yang bersifat terbuka. Jenis operasi pemeliharaan keamanan dengan mengedepankan kegiatan preventif yang didukung kegiatan penegakan hukum dan bantuan operasi serta berkoordinasi dan bersinergi dengan instansi terkait maupun komponen keamanan lainnya. Kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan rangkaian Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 seperti kegiatan melasti, tawur kesange, pawai ogoh-ogoh, catur data penyepian dan ngembak geni akan bersamaan dengan kegiatan mudik Lebaran tahun 2025. Tentunya dengan bersamaannya kegiatan rangkaian Hari Raya Nyepi dengan kegiatan mudik Lebaran akan menimbulkan kerawanan-kerawanan yang perlu kita antisipasi. Untuk itu mari kita bersama-sama melalui operasi Cipkon Agung 2025 ini kita imbau kepada masyarakat untuk saling menjaga toleransi antar umat beragama sehingga tercipta situasi yang aman dan kondusif menjelang pelaksanaan Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Peserta apel yang saya hormati, sebelum menutup amanat ini, saya akan menyampaikan beberapa penekanan untuk dipedomadi dan dilaksanakan. Antara lain, 1. Laksanakan deteksi aksi dan deteksi dini terhadap setiap perkembangan situasi Kamtipmas yang terjadi di tengah masyarakat dan kelompok pendatang, serta monitoring kelangkaan gas LPG. 2. Lakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk berperan aktif dan turut serta bersama-sama menjaga Kamtipmas di lingkungan masing-masing, serta bersinergi dengan instansi terkait dalam penertiban penduduk pendatang. 3. Lakukan penjagaan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap benda, barang yang dicurigai membahayakan di tempat-tempat berkumpulnya para penduduk pendatang, sekaligus memberikan imbauan tentang Kamtipmas. 4. Lakukan razia dan pemeriksaan terbatas di pintu masuk Pelabuhan Gilimanuk, tempat-tempat berkumpulnya penduduk pendatang, dan tempat yang dianggap rawan terjadinya bentrokan atau kejahatan, serta lakukan razia di jalan raya atau lokasi rawan Kamtipmas yang dimulai pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah dengan sasaran pemeriksaan berupa miras, sajam, dan narkoba. 5. Lakukan penegakan hukum apabila ditemukan tindak pidana yang terjadi dan berpotensi dapat mengganggu situasi Kamtipmas selama pelaksanaan operasi.
6. Hindari pelanggaran hukum sekecil apapun yang dilakukan anggota yang dapat menurunkan citra Polri di masyarakat. Guna memberikan kelancaran aktivitas selalu lintas sore, personel di Telantas Polda Riau melaksanakan pemantauan arus selalu lintas dengan melaksanakan kegiatan patroli kota dan strong point di jam rawan kepadatan kendaraan, serta menyampaikan imbauan Kamsel Tipcar Lantas kepada pengendara dan pengguna jalan di kawasan Traffic Lights Kamol Pekanbaru. Ibda Rivo Laksono, personel di Telantas Polda Riau akan memberikan laporan selengkapnya untuk Anda. Selamat sore. Salam Presiden. Mohon izin kami Ibda Rivo beserta satu rekan Rifka Romianto melaporkan dari Simpul SKA untuk arus lalin sampai saat ini terpantau lancar. Dan di sini kami juga melaksanakan himbauan kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu tertib berlalu lintas dan berhati-hati di jalan. Selamat sore Komandan, demikian kami laporkan. Salam Presiden. Sejumlah 31 bintara dan tamtama baru Polri resmi bertugas di Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan. Mereka telah dinyatakan lulus setelah melakukan pembaretan dan menyelesaikan pembinaan tradisi selama 2 bulan. Sebanyak 31 lulusan Bintara dan Tamtama Polri gelombang kedua tahun 2024 resmi ikuti pembaretan dan penutupan pembinaan tradisi di Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel pada Senin 24 Februari 2025 lalu. Anggota Bintara dan Tamtama Polri ini resmi bertugas di Ditpolairut Polda Sulawesi Selatan setelah menjalani pembinaan tradisi selama kurang lebih 2 bulan dengan beberapa pemberian materi. Mulai dari materi wawasan kebangsaan, fungsi teknis kepolisian, perairan dan udara, kemampuan renang laut, kemampuan menyelam, SAR, pembinaan rohani dan mental kepribadian, kemudian pembinaan disiplin, fisik dan peraturan dasar kepolisian. Direktur Kepolisian Perairan dan Udara Polda Sulsel, Kombes Pol Pitoyo Agung mengatakan, dari awal memang sudah diperintahkan untuk menerima sejumlah 31 personel dari Bintara dan Tamtama. Dari 31 personel itu ada titipan 10 anggota dari Polda Papua. Nantinya mereka akan bertugas selama 1 tahun di Ditpolairut Polda Sulsel, kemudian dikembalikan ke Polda Papua. Tradisi ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh Korps Polairut Baharkam Polri hingga jajaran Ditpolairut Polda. Tradisi ini sangat baik karena ditujukan untuk menanamkan rasa kebanggaan dan cinta tanah air, kehormatan, dan menjadikan mereka menjadi polisi penolong. Apalagi mereka kelak akan bertugas di tengah-tengah masyarakat. Dasar yang ditanamkan adalah keterampilan untuk survive di perairan, baik itu kemampuan untuk bertahan hidup dan renang. Kemampuan renang ini sudah dilakukan sebelum pembaretan. Berenang sejauh 1 mil menjadi kewajiban bagi seluruh anggota jajaran Ditpolairut. Dari Humas Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, pada hari Senin 3 Maret 2025, mulai pukul 11.30 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Aula Wirasatya lantai 6 Polres Metro Jakarta Utara, telah berlangsung pengecekan penerimaan terpadu anggota Polri tahun anggaran 2025. Kegiatan ini dipimpin oleh Wakapolres Metro Jakarta Utara, AKBP James H. Hutajulu. Dalam acara tersebut, AKBP James Hutajulu melakukan pengecekan langsung terhadap proses seleksi penerimaan anggota Polri yang telah berlangsung. AKBP James memastikan bahwa seluruh prosedur penerimaan dilakukan dengan transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar menjadi apa kamu? Saya menjadi Ya? akpol. Oh di Akpol. Oh gabung ya? Siang hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan kegiatan pemeriksaan administrasi terkait dengan rekrutmen terpadu yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada rekrutmen terpadu ini dilaksanakan penerimaan untuk 3 kategori, yaitu penerimaan Bintara,
penerimaan akpol, dan penerimaan tamtama. Berdasarkan data yang telah kami peroleh bahwa terdapat 408 orang pendaftar yang telah mendaftarkan secara online, terdiri dari 328 mendaftar untuk Bintara, 65 orang mendaftar untuk Akpol, dan 15 mendaftar untuk Tamtama. Dari 408 orang yang telah mendaftar tersebut, sampai dengan hari ini telah dilakukan verifikasi sebanyak 179 pendaftar. Sehingga beberapa yang lainnya yang belum dilakukan verifikasi akan kami segera verifikasi sampai dengan batas akhir pelaksanaan verifikasi, yaitu di tanggal 6 Maret 2025. Berkaitan dengan yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara dalam proses rekrutmen terpadu ini, yaitu melakukan pengecekan terhadap tinggi dan berat badan. Yang kedua juga melakukan pengecekan terhadap administrasi ataupun dokumen yang diperlukan sebagai kelengkapan untuk melakukan pendaftaran. Kami juga melibatkan dari suku dinas Dukcapil, kemudian dari suku dinas Dikmenti, dan juga kami melibatkan dari sisi internal yaitu Baksumda sebagai leading sektor dalam pelaksanaan penerimaan ini, juga melibatkan Sidokes dalam melakukan pengukuran terhadap tinggi dan berat badan, serta kami juga melibatkan pengawas internal yaitu Sipropam dan Siwas, sehingga proses Rikmin yang dilakukan oleh Polres Metro Jakarta Utara ini adalah proses yang transparan, proses yang akuntabel, sehingga pelaksanaan Rikmin yang dilaksanakan pada tingkat Polres dapat terselenggara dengan baik. Semoga dengan terlaksananya rekrutmen terpadu ini yang dilakukan secara transparan, bersih, akuntabel, dan humanis ini dapat melahirkan sosok-sosok anggota Polri yang berintegritas, yang memiliki profesionalisme serta kinerja yang baik untuk mendukung Indonesia maju. Saya mendaftar Bintara PTU. Alasan saya mendaftar Bintara PTU karena ingin mengabdi pada nusa dan bangsa dan karena cita-cita. Alasan saya ingin menjadi polisi adalah ingin membanggakan kedua orang tua saya dan mengabdi kepada negara. Personel Satbrimopolda Banten melakukan sambang duka terhadap warga untuk membantu warga yang sedang berduka. Aksi kemanusiaan ini dilakukan sebagai bukti nyata bahwa Polri ada di tengah masyarakat. Tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga membantu warga yang sedang berduka. Dalam rangka menciptakan sinergisitas Polri bersama masyarakat, personel Batalion C Pelopor Satuan Brimopolda Banten melakukan sambang duka terhadap salah satu warga yang meninggal dunia pada Jumat 28 Februari 2025 lalu. Warga yang meninggal dunia tersebut yakni rumah duka almarhumah Ibu Juju Binti Untung di Kampung Cimanggung, Desa Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Dalam sambang duka ini, Brimopolda Banten turut hadir melayat ke rumah duka dan membantu proses pemakaman, menyolatkan jenazah serta melaksanakan pengantaran jenazah ke tempat pemakaman umum Kiara Payung. Komandan Satuan Brimopolda Banten Kombes Pol Imam Suhadi menuturkan bahwa kegiatan sambang duka yang dilakukan personel Batalion C Pelopor Sat Brimopolda Banten adalah untuk membantu warga yang sedang berduka dan menjalin hubungan polisi dengan masyarakat sehingga kehadiran polisi di tengah masyarakat dapat lebih dirasakan. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.